Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan fikih, melanjutkan dari sebelumnya dalam bab izalatun najasah, tentang najis ya. Sudah pernah kita bahas bersama, ya mungkin nanti kalau ada di antara tentang Sya'ban, tentang apa ini Pak, Sya'ban, Ramadan ini ada pertanyaan, ya mungkin silahkan mungkin nanti. Atau sudah ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya, kita lanjutkan dulu. Wan najasatu hiyal baulu wal qai'u wal madhi wal wadi wa maniyu ghairil adamiyyi wad damu wal qayhu wa ma'ul quruhi wal alaqatu wal mayyitatu wal khamru wan nabidhu wal kalbu wal khinziru wa ma wulida minhuma wa ma tawallada min ahadihima wa labanu ma la yu'kalu ghairul adamiyyi wa rutubatu farjil mar'ati wa ma tanajjasa bidzalik. Ya, di sini dikatakan najis itu ya, cuma macam-macamnya dulu. Air seni, air kencing, kemudian muntah, ya, al-qai'un itu muntah apa saja, walaupun sedikit, termasuk hati-hati itu anak-anak kecil, anak bayi itu suka gampang muntahan itu Pak, ya. Cuman masih ada yang membahasnya kalau anak bayi itu ya termasuk najis kencingnya yang berbeda itu Pak. Najis tapi cara mensucikannya ringan. Wal madhi, ada madhi. Madhi itu yang keluar dari, biasanya ini laki-laki, kalau perempuan jarang. Mungkin juga, tapi yang sering itu laki-laki madhi. Madhi dari najis keluar dari kemaluan kita. Kadang-kadang sedang lelah, capek, ada keluar set gitu ya. Bukan air mani itu, bukan. Tapi itu najis itu. Kadang-kadang suka keluar dalam sholat pada saat ruku, pada saat sujud, karena perutnya nekuk itu. Ketekan begitu, itu bisa keluar. Kalau itu madhi, ada wadi. Kalau dalam istilah fikihnya itu sebenarnya sama-sama itu, cuman bedanya ada agak kuning, ada agak putih gitu. Wa mani ghairil adami, air maninya selain anak Adam. Kalau air mani kita manusia suci, tapi nanti menjadi najisnya itu najis lughah, najis sebangsa bahasa, bukan istilah. Kenapa? Istiqdar, jijik. Kalau menjijikkan jadi menjadi najis gitu Pak. Padahal hakikatnya air sperma anak Adam itu tidak najis. Kalau seandainya najis, oh berarti manusia ini tercipta dari air najis ya. Itu jadinya Pak. Enggak. Jadi dia tidak najis. Jadi kalau misalnya ada air mani kena sarungnya gitu ya, kemudian kebawa sholat, nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak najis ya, cuman ya mandi dulu paling begitu, karena keluar air maninya dia jinabah, paling begitu. Tapi bendanya itu tidak najis, tidak najis, cuman paling ya sebagian yang merasa menjijikkan, tapi menjijikkannya itu ada orang yang tidak Pak. Ya macam-macam kalau manusia ya. Mani, tapi kalau selain dari manusia, maniknya binatang di sini termasuk najis Pak. Wa maniyu ghairil adami, termasuk najis itu. Ya, kita semacam kita ingin tanya, apakah air mani kambing itu najis gitu? Ya kalau kita lihat kepada pembahasan maniyu ghairil adami, iya Pak. Tapi dia dijadikan sebagai keturunannya dan halal dimakan dagingnya. Bukankah air maninya tidak najis? Maunya begitu kan? Iya. Ya begitu sudah menjadi hewan, menjadi binatang, ya memang nggak najis. Iya. Ya. Wadam, darah, dengan segala macamnya darah itu mau diolah seperti apa saja darah itu tetap najis. Ya, jangan terus gara-gara diolah itu darah menjadi makanan akhirnya suci.
Saya nggak ketemu, apa mungkin nanti dibahas di kitab ini, Allah alam. Kalau misalnya dibahas itu ada bahasannya, ya monggo kita bisa ya meyakini. Tidak kan ada itu Pak, darah itu dikentalkan menjadi keras, ya, kemudian dipepes, katanya enak itu Pak. Ada yang pernah pengalaman ini darah, makan darah. Ini darah sapi itu ditampung banyak, itu satu ember, dibekukan. Begitu sudah beku itu dengan dia seperti ati, jadi empuk, seperti jelly ya, apa namanya itu Pak? Enggak boleh, itu darah, tetap darah. Najis Pak, katanya enak karena dibubuin gitu ya. Enggak Pak, jadi saya nggak tahu itu, kalau ada yang menghalalkan ya silakan saja. Pokoknya dam itu darah, darah itu najis. Ada darah itu dihukumi tidak najis, tapi sebenarnya najis, cuman dimaaf, terlalu sedikit. Darah nyamuk najis sebenarnya, cuman dimaaf, kebawa sholat tidak dicuci itu masih boleh. Ada luka kadang-kadang ya, berdarah sedikit kan ya. Ya, lalu ukuran sedikitnya bagaimana? Tidak sampai mengalir. Kalau ada aliran ngalir gitu, nah itu sudah termasuk ukuran banyak, itu udah najis. Itu darah Pak, termasuk nanah, itu tidak ada nanah itu apa sucinya. Najis itu. Tapi kalau terlalu sedikit, ada koreng kecil, ada yang menetas gitu ya. Nah itu kalau terlalu sedikit itu dimaaf saja, cuman dimaaf. Wal qayhu, ya ini nanah itu sama itu tadi itu. Wa ma'ul kuruh, nah, ma'ul kuruh itu airnya luka, ada luka berair, najis itu. Ya, itu najis itu Pak. Kemarin itu mohon maaf, aduh ini kalau sudah bicara fikih semacam ini apalagi bab najis ya, memang yang dibicarakan itu pasti hal-hal kotor. Kadang-kadang saya nggak enak juga, malah kadang-kadang ada pembahasan najis itu lagi banyak makanan. Ya karena pengajian-pengajian suka banyak makanan ya. Ya, sementara harus makan, ada yang makan dibahasnya najis, kesebutlah benda-benda kotor itu, ya namanya pembahasan. Nah, ini kadang-kadang saya nggak enak gitu. Gimana itu Pak? Itu harus dibahas. Nah ini bicara tentang nanah, tentang muntah, tentang darah, itu kan kotor. Tapi ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita tidak paham. Ma'ul kuruh, ada luka, luka itu berair, maka airnya itu termasuk najis juga itu Pak. Mungkin dia karena dibilang ma'ul kuruh itu nanah bukan, darah juga bukan. Ada kan kadang-kadang berair kan itu ya. Iya. Ya kalau terlalu sedikit tadi itu dimaaf. Iya Pak. Ada lagi orang yang cerita, namanya penyakit barangkali Pak. Katanya, aduh saya nggak enak nyebutnya ini Pak ceritanya, tapi ini bisa jadi menimpa kita gitu Pak. Ya, itu apa dia? Dia fakidut tahurain termasuknya dia. Dia itu nggak ada kesucian selama-lamanya Pak. Katanya darah bukan. Kalau darah mungkin kan ya semacam ambeien. Kalau orang penyakit ambeien biasanya darah ya, darah yang terus menerus itu jelas darah. Ini bukan darah, tapi basah terus, basah terus, itu basah itu ya. Ada airnya terus Pak. Nah kalau ini yang terjadi itu najis itu Pak. Ya, bahkan ini ada yang lebih vulgar lagi ini Pak ini ya. Nah, perempuan, kemaluan perempuan, rutubatu farjil mar'ah. Ini
Ini bisa jadi itu ada rutubah, itu artinya itu artinya basahan-basahan. Nah, kalau tidak tahu, kalau tidak paham hukumnya, ilmu fikihnya, kebawa sholat, dikiranya benar, ternyata salah. Lalu nanti di hadapan Allah, ente dulu salah. Oh, saya nggak tahu. Itu nggak bisa alasan nggak tahu itu. Ya, karena nggak ngaji barangkali itu, Pak. Ya, makanya ya ini semestinya sampai pada kaum muslimin, muslimat, laki, perempuan, itu ma'ul quruh wal alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ya, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Thumma kana alaqatan. Alaqah itu darah, segumpal darah. Ya udah, segumpal darah itu kalau menurut saya itu tadi, Pak, darah yang dikeraskan, yang dibekukan itu kan segumpal darah namanya itu. Masuk lagi ini ada alaqah. Ya. Nah, itu termasuk masih najasah, itu najis itu. Wal mayyitatu, bangkai, apalagi bangkai. Ya, kalau bangkai ini biasanya binatang yang halal dimakan dagingnya, tetapi matinya bukan karena sembelihan, baru dia bangkai. Tapi kalau binatang-binatang lain yang tidak halal dimakan dagingnya, oh jangankan bangkai, disembelih aja nggak halal gitu kan. Ya, ini nggak bicara, ini bangkai, ini al-maitita itu biasanya itu. Yang dimaksud itu, Pak, al-maitah. Cuman batas-batas menjadi bangkai itu yang seperti apa? Ya, kalau ada ayam ditabrak mobil, kemudian mati karena ditabraknya itu baru bangkai, nggak halal dimakan itu. Sekalipun baru mati. Oh, ini masih anget, ini nggak apa-apa, ini ayam nih, wah langsung aja dibuka, Pak, bulunya dibersihkan, digoreng, rasanya tetap enak, tapi itu hukumnya bangkai, padahal enak, bersih, betul tidak? Nah, sekarang hukumnya masalahnya. Tapi kalau ditabrak mobil, kemudian dia masih bergerak-gerak, nggak langsung mati, dia bergerak-gerak, ada orang tiba-tiba langsung ngeluarin pisaunya, langsung bismillah ya Allahu akbar, setelah itu mati, maka matinya bukan karena ditabrak itu, matinya dengan sembelihan, jadi halal lah, ya kan, bisa jadi halal itu. Ya, dan sembelihan pun tidak harus di leher, kalau memang mungkin jelas leher, kalau dalam keadaan situasi biasa itu leher. Nah, kalau lehernya tidak mungkin, masih bisa, Pak. Saya pernah nyembeli sapi itu di samping, Pak, sebelah sini, bukan di depan. Tidak ada, jadi kepalanya melengus ke belakang begitu, karena kegantung di pohon. Sapi itu kegantung di pohon, yang mestinya ngadep sana, rubuhnya ngadep ke sini, jadi kebalik kepalanya itu. Sekena-kenanya begitu saya disembeli ya dengan bismillah tentunya. Pas mati dilihat di sini potongnya ke belakang. Dikasihan juga sebenarnya itu. Ya tapi kalau nggak segera bangkai, seekor sapi besar jadi bangkai, buang gimana, kan kasihan, sayang, Pak. Saya buru-buru itu, bismillahirrahmanirrahim, sembelih aja. Makanya dalam kitab fikih Jabatan Baijuri itu dibahas, kalau seandainya ada sapi keprosok sumur, kepalanya ke bawah, kalau didiemin sebentar lagi mati dia, sembelihannya bagaimana itu? Ditusuk dari belakang, dari pantatnya itu, nggak apa-apa niat menyembelih. Yang penting baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pas matinya sebab ditusuk itu ya halal, Pak. Makanya nembak burung barangkali ya itu, Pak. Atau mungkin berburu kelinci dengan anjing ya, atau tembak ya, kayak begitu. Jadi itu matinya dengan bismillah.
Ya, matinya dia dengan bismillah. Walaupun dengan ditembak atau mungkin ada berburu itu yang dengan anjing itu. Tapi katanya sekarang udah jarang ya. Sekarang itu udah nggak ada. Zaman dulu itu ya anjing dilatih bisa berburu. Coba anjingnya najis mughalladhah. Kemudian nangkep kelinci, kelincinya dimatiin nama anjing ini. Kan najis itu. Najis mughalladhah lagi, tapi kan masih bisa. Disucikan itu masih bisa itu, Pak. Baik. Wal khamru khamar. Jelas, khamar itu yang memabukkan. Wan nabid, nabid itu juga sama. Man khamr itu bebas, bahannya dari apa saja. Tapi kalau nabid itu biasanya bahannya dari anggur. Jadi apa ya, air perasan anggur itu, tapi dia diendapkan berapa hari, akhirnya jadi khamr, mabuk itu. Nabid semacam itu, bukan inap. Inap itu anggurnya. Nabid ini airnya yang memabukkan. Itu najis. Wal kalbu jelas anjing, wal khinzir, wah ini najis mughalladhah. Wa ma walada minhuma, keturunannya ya anak-anaknya sama anak anjing. Wa ma tawallada min ahadihima, nah ini lagi nih, anak dari salah satunya. Ada anjing kawin dengan kambing, itu najis itu anaknya itu, Pak. Misalnya yang perempuan, yang kambingnya, yang hamilkan kambing, betul tidak? Tapi jelas dia kawin dengan anjing, benihnya benih siapa ini? Benih anjing, najis kalau jelas semacam itu. Atau sebaliknya sama, kambing laki-laki, kemudian yang perempuan, yang betina anjing. Itu pun kalau di sini wa ma tawallada min ahadihima, hanya saja masih ada yang membahas al aslu baqa'u makana ala makana, asal itu tetap kembali kepada asal. Jadi kalau tadi betinanya kambing itu jelas najis, tapi kalau betinanya anjing, ya jantannya ini kambing, itu berarti asal, al aslu baqa'u makana, spermanya itu suci, menjadi suci. Andai kata semacam itu, Pak. Wa ma tawallada min ahadihima wala banu ma la yu'kalu ghairul adami, air susu binatang yang memang tidak bisa dimakan dagingnya. Apa kira-kira, Pak, itu? Air susunya itu najis juga itu, tapi yang tidak bisa dimakan dagingnya ya kucing atau apalah, air susunya itu yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ghairul adami, selain anak Adam. Lah kalau anak Adam tidak boleh dimakan dagingnya, tapi susunya kan suci. Makanya di sini dibahas ini ghairul adami, selain daripada anak Adam. Ya takutnya merasa air susu, apalagi binatang yang memang tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Air susunya jelas itu memang najis, Pak. Tapi kalau yang halal dimakan dagingnya, enggak, ya kambing, ya sapi, air susunya jadi suci, karena bisa dimakan dagingnya. Ya. An-najasu huwal qadaru, najis itu adalah al-qadaru, sesuatu kotor yang menjijikkan. Ya, wan najasatu hiya syai'ul mustaqdir, sesuatu yang mengandung atau membuat rasa kita manusia menjadi jijik, menjijikkan. Ya. Jadi kalau sebutannya ada sebutan najis, ada sebutan najas, tapi najas ini enggak berlaku di tengah kita ya. Padahal bisa an-najisu, ada an-najasu. Najisun boleh, bikasril jim boleh, wa fathiha dan dipatahkan, jadi najisun boleh, najasun boleh, najis boleh, najas boleh. Ya ini saya nggak bisa sholat, ini mohon maaf, ini sarung saya najas,
kayaknya nggak pernah berlaku ya omongan yang ada najis ya. Ya cuman ini sebagai ilmu saja Pak. Wa amma haddun najasati, adapun batasan najis di sini fi istilahil fuqaha, dalam istilah ulama-ulama fikih, hadduha kullu ainin harumat tanawuluha, adalah segala benda yang haram memakainya itu najis. Apa saja Pak? Kalau sudah dilarang memakainya nggak halal, alal itlaq secara mutlak, ma'a imkanit tanawuli, ma'a imkanit tanawul, dengan kemungkinan bisa digunakan itu, ya mungkin atau orang banyak yang menggunakan, la li hurmatiha, bukan karena terhormatnya, wahtirazun minas sammumi allati hiya nabatun fa innaha la yuhramu tanawuluha 'alal itlaq. Ya, kecuali kadang-kadang ada yang mengandung racun, itu ada yang mengandung racun, tapi sebenarnya karena mungkin sudah dihilangkan benda ini dengan racunnya itu, atau mungkin sedikit, itu yang tadinya dilarang menjadi boleh. Bal yubahul qalilu minha, jadi kalau banyak mengkonsumsinya jadi racun, tapi kalau sedikit tidak, itu masih ada yang bolehkan Pak. Contohnya wa innama yuhramul katsir alladzi fihi dharar, ya kalau banyak bahaya, tapi kalau sedikit tidak, ma'a imkanit tanawul ihtirazun minal asya'is sulbah. Ya, jadi di sini masih dibolehkan itu, seperti al hashish, al muskir, ganja. Ganja itu memabukkan, daun apa namanya, daun ganja ya, daun ganja itu sebenarnya memabukkan, tapi kalau dia sedikit itu tidak Pak, itu tidak memabukkan itu ya. Termasuk mukhat, mukhat itu yang di mulut kita, itu sebenarnya najisnya najis lughah, najis bahasa, bukan najis istilah. Sehingga karena menjijikkan, ya kalau udah keluar walaupun tidak membatalkan sholat dan sebagainya, hukumnya najis, tapi najisnya lughatan itu ya. Karena ganja itu Pak, katanya kalau di Aceh itu dibuat sayuran. Apa benar begitu Pak? Ada yang dari Aceh ini? Iya, tapi kan sedikit, itu buat campuran aja itu. Lezat benar itu katanya. Makanya ya kalau banyak ya mabuk. Cuma hati-hati, nanti ada kaidah itu, ma haruma katsiruhu haruma qaliluhu. Kalau banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Jangan terus bilang ah cuman sedikit halal. Nanti lama-lama orang berdosa, ah cuman sebentar halal gitu. Nggak bisa semuanya semacam itu, nggak bisa. Nanti orang berzina sebentar halal. Iya kan, orang mabuk cuman sedikit jadi halal. Enggak begitu. Orang berjudi sebentar halal. Wong cuman menangnya sedikit, ini halal dong. Enggak bisa Pak. Ya cuma ini sebagian ya hal-hal tertentu itu semacam itu. Makanya kalau dulu saya pernah baca dalam kitabnya Kiai Syafi'i Hazami Al-Maghfur lah, beliau Masya Allah orang ulama besar ya di Jakarta ini, pada saat itu masih membahas itu, orang minum jamu dicampur dengan anggur, anggurnya kalau diminum apa adanya dan banyak pasti mabuk, anggurnya kalau banyak mabuk. Nah terus kalau minum sedikit bagaimana? Katanya kalau banyak haram, sedikitnya haram. Sementara di sini kalau sedikit tidak memabukkan memang tidak haram, seperti daun ganja tadi itu. Loh bagaimana? Iya, kalau itu dicampurin jamu, tinggal tanya minum apa? Minum apa itu? Minum jamu Pak. Ya cuman nggak bisa kalau misalnya mabuk satu gelas dibilang saya ini bukan minum homer, ini jamu.
nggak bisa juga. Ya, itu akhirnya jadi boleh itu Pak, dengan ya mungkin sampai sekarang itu tukang-tukang dagang jamu itu mungkin masih ada barangkali ya, begitu kan? Iya. Ya apalagi dengan sebab-sebab tertentu. Wah ini sudah waktunya Pak, sudah ini mungkin ya. Panjang di dalam bab ini zalatun najasah. Ya. Dari setiap najis satu persatu itu akan dibahas insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin cukup sekian Pak. Kalau ada tambahan silahkan. Oh iya Pak, akan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Makanya Ustaz, pembahasan pertama untuk ziarah kubur. Itu kan sebenarnya Islam masih agak ragu juga. Kalau ziarah kubur itu lebih abdulnya, umpamanya kita membaca surat Yasin, apa lebih abdulnya di makam langsung atau di rumah? Kedua, untuk perempuan apakah ada larangan ziarah kubur? Karena di sebagian dari Ustaz kadang-kadang ada yang melarang perempuan itu langsung ziarah ke makam dan kubur. Lalu pertanyaan berikutnya, dalam hal puasa itu kita banyak melihat mereka jalan kewajiban hanya puasa saja, tapi tarawihnya enggak. Kita bisa melihat sendiri. Berikutnya lagi, seorang pedagang, pedagang itu memang dalam puasa itu pedagangnya berkah, laku keras. Tapi kita melihat mereka, kita berangkat sholat, mereka berangkat dagang. Pengalaman-pengalaman yang lalu memang kita perhatikan, itu mereka memang sama sekali tidak menjalankan kewajiban sholatnya. Karena dari maghrib sampai isya itu di dagangan aja, kapan dia tarawih, kapan dia sholatnya. Itu sehubungan dengan keberkahan di dalam dagang di bulan Ramadan. Saya kira itu saja. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini tambahan ilmu buat saya dan kita semuanya. Yang pertama yang saya ingat tadi tentang ziarah kubur, kemudian membaca Yasin di rumah atau di kubur. Yang saya bahas tadi itu hadis yang membaca Yasinnya di kubur. Tapi baca Yasin dari rumah kemudian mohon pada Allah supaya pahalanya disampaikan ke alam kubur bisa Pak. Jadi itu dua-duanya sama-sama benar. Ya cuma itu saya sampaikan tuh ada hadis khusus, man zara qabra walidayhi yaumul jum'ah ahadihima yaumul jumu'ati wa qara'a surat Yasin ghufira dzunubahu wa kutiba birran. Ya, saya teringat hadis ini Pak. Jadi siapa anak yang berziarah makam kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian membaca Yasin, berarti kan di situ kan, di kuburan itu Pak, Yasin, maka akan diampuni dosa-dosanya dan anak itu dicatat sebagai anak yang birrul walidain, yang baik kepada orang tua. Akhirnya dia berhak mendapatkan keridhaan Allah karena orang tuanya pasti ridho dari alam barzah itu. Nanti kalau itu yang dilakukan Pak. Jadi ada hadisnya ya, baca surah Yasin. Yang saya kalau secara khusus itu Pak ya, secara pasti ada yang kadang dikubur itu baca Quran hatam Quran. Baca Quran itu di mana saja, di mana saja. Yang nggak boleh di atas kuburan itu sholat, ya kan? Sholat di atas kuburan itu nggak boleh. Tapi Nabi masih pernah sholat jenazah
di atas kubur, tapi bukan di atas pasnya. Maksudnya di kuburan itu. Sholat gaibnya di kubur itu, sholat menyolatkan jenazah yang baru meninggal. Jadi kalau kita telat misalnya Pak, datang sudah dikubur, sudah rapi, sholat aja di kuburan itu. Tapi jangan berdiri pas di atasnya, itu kan dilarang itu. Memang duduk, berdiri di atas kuburannya itu ada larangannya. Dan kalau ditanya tentang wanita ke kubur, ya dulu dilarangnya, melarang ziarah kubur itu bukan cuma wanita saja pertama, karena khawatir tentang syiriknya, orang salah niat ke kuburan itu begitu. Mereka masih lemah dan adatnya pada saat itu gampang sekali dengan perbuatan-perbuatan syirik itu, termasuk orang datang ke kuburan. Ya tidak mustahil sekarang ada, tapi belakangan diperintahkan ala fazuruha. Ya sekarang saya perintahkan kalian ke kubur. Dilihat daripada hadis ini tidak ada pembatas antara laki dan perempuan, dan tadi ziarah kubur yang baca Yasin itu juga tidak dibatasi oleh Nabi laki dan perempuan, sehingga kalau kembali kepada hadis ini masih dibolehkan wanita ziarah kubur. Hanya saja memang masih ada dengan asbabul wurudnya larangan wanita ziarah kubur itu karena lemah dan gampang fitnah. Begitu. Tapi kalau nutup aurat nggak akan ada fitnah, iya kan? Mau ziarah kubur Pak pakai pendekan, iya nggak pakai kerudungan, iya kan? Iya jelas wanita yang begitu fitnah, dilarang. Kemudian yang dilarang lagi karena lemahnya apa ya, IQ apa, wanita itu lemah Pak, lemah, gampang pingsan, gampang nangis, gampang ya. Ini membahayakan yang demikian. Saya pernah itu mengubur jenazah, ikut ke kubur jenazah itu, ada 3 wanita itu pingsan. Di sebelah sana ambruk, di sana udah nangis. Wah, jadi teriak-teriak semua di kuburan itu, banyak sekali perempuan-perempuan yang menangis di situ. Karena yang meninggal ini ledakan gas itu, ya meninggalnya tentu seketika itu. Wah, nggak ketolong, meninggal. Wah, ini ada istrinya, ada saudaranya. Perempuan-perempuan itu gampang pingsan, nggak kuat, mentalnya nggak kuat. Di situ lemah. Nah, disinilah asbabul wurud wanita dilarang. Padahal sebenarnya asal aman dari itu semua nggak apa-apa. Iya. Cuman kadang-kadang orang melarangnya itu, jangan perempuan, jangan ziarah kubur. Udah main patok larang aja Pak. Sama dengan larangan wanita berjamaah ke masjid. Iya kan? Dilarang. Enggak, itu ya. Memang ada larangannya. Yang Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita di rumah. Berarti akhirnya menjadi larangan ke masjid. Padahal Nabi bersabda, la tamna'ahunna in aradna, jangan melarang mereka kalau mereka mau. Jangan melarang mereka kalau mereka mau. Dengan syarat apa? Aman dari fitnah. Aman dari, kenapa? Ya pada saat itu memang wanita-wanita itu Pak, ya mudah jadi fitnah, itu permasalahannya Pak. Ya asbabul wurud, kenapa? Waktu itu ada binatang-binatang buas itu. Ya, wanita pergi itu membahayakan, dilarang oleh Nabi. Nah, sekarang aman, mereka jauh-jauh dari masjid rumahnya. Kalau sekarang dekat-dekat masjid rumahnya. Nah, sementara kalau ke masjid 1 langkah ibadah ya diampuni dosa, 1 langkah derajat. Kalau wanita dilarang, bukankah mereka akan iri itu? Enak dong jadi laki-laki, kenapa Allah ciptain saya perempuan, akhirnya saya nggak dapat itu, gitu kan? Nah, jadi enggak itu Pak, ya walaupun ada, tinggal lihat situasinya lah ya. Kalau emang kira-kira ya, saya pernah mengubur jenazah juga di daerah Cipete sana itu Pak, Bayoran Baru itu, Cipete itu ya, Jakarta Selatan. Itu ada
Padahal itu yang meninggal itu ibunya. Itu perempuan-perempuan itu stop. Sampai di luar kuburan tuh, ada di mobil, ada di mana itu pada nggak masuk. Ya saya diam, nggak terus membolehkan menyuruh Manda, karena memang itu tadi. Ya situasinya semacam itu. Kalau dipaksakan masuk nanti kalau terjadi apa ya, nggak apa-apa. Jadi sudahlah, la tamna'ahunna in aradna. Karena memang bagaimanapun wanita tercipta itu menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, itu memang kodrat itu Pak, itu sunnatullah, betul tidak? Apalagi di situ campur aduk laki perempuan, ya memang jelas. Makanya lebih baik tidak usah perempuan itu ziarah kubur kalau memang situasinya semacam itu. Wah, ada hadis itu saya kalau bahas di hadapan perempuan, ibu-ibu nggak enak, padahal hadis ini seperti merendahkan, menghina perempuan. Kayak Nabi menghina perempuan, padahal maknanya mengangkat derajat perempuan. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari depan setan, dari samping setan, dari belakang setan. Jadi perempuan itu setan. Coba kalau dibahas di ibu-ibu begini, tersinggung nggak kira-kira itu Pak? Hadis ini, innal mar'ata tuqbalu bi surati syaitan wa tudbaru bi surati syaitan. Dari depan setan, dari belakang setan. Jangan tersinggung dulu ibu-ibu kalau dibahas hadis ini. Itu mengangkat derajat wanita, yang artinya itu fitnah. Laki-laki kalau melihat perempuan mau dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, pasti tertarik, menarik. Penasaran, dilihat dari belakang, penasaran depannya. Dilihat dari depan, penasaran kayak apa belakangnya. Dari kanan, pengen dari kirinya. Betul? Hah? Begitu Pak? Berarti pengalaman semua ini berarti. Sama saya juga berarti. Iya, itu memang sunnatullah. Nggak bisa perasaan laki-laki suruh hilang yang begitu, nggak mungkin. Kalau ada yang hilang perasaan begitu tuh nggak normal, ini laki-laki nggak sehat ini Pak. Betul tidak? Ya, iya, jadi karena rentan wanita itu dengan fitnah. Coba lihat dalam Al-Quran, perempuan disebut pertama, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan. Tuh, minan nisa, rijalnya nggak disebut. Minar nisa iwar rijal, nggak ada. Minan nisa aja. Iya, memang begitu sunnatullah. Makanya ya udah, wanita itu mestinya kadang-kadang dari rumah aja sudah menyiapkan dirinya menjadi sumber fitnah. Ya, dari rumah belum berangkat aja itu sudah menyiapkan dirinya. Bagaimana dengan pakaian-pakaian belum jadi dipakai pergi ke tempat umum? Kan menyiapkan dari rumah sudah nyiapin namanya itu Pak, begitu ya. Ya, tapi kalau santun, sopan, ya yang kebuka cuman wajah sama tangannya, silakan, aman dari fitnah itu. Perginya tidak sendiri, ada muhrimnya, itu kan? Iya, ada temennya banyak, ya. Enggak, itu sebenarnya begitu Pak. Jadi kita tegas di dalam Islam itu perlu, tapi kaku di dalam Islam pun hati-hati. Nanti banyak orang lari dari Islam. Ya, tinggal situasi seperti apa. Ya. Menyulitkan juga jangan, terlalu memudahkan juga iya, gampang-gampangin akhirnya Pak. Mungkin itu diantaranya yang tentang ziarah kubur. Kemudian yang kedua, Ramadan. Iya benar Pak, bulan puasa itu keberkahannya seperti apa dengan tadi itu Pak. Ya jelas kalau ada orang semacam itu, niatnya cuman pengen mencari keuntungan dunia saja, ya jelas itu yang didapat itu tidak akan berkah Pak. Bukan itu keberkahan. Keberkahan Ramadan itu bertambah ibadahnya, bertambah kesenangannya. Kesenangannya apa? Di antaranya mungkin dagangannya laku keras, iya senang, itu berkah. Tapi iya ibadahnya, kewajibannya Pak. Tapi sebenarnya masih dibahas bulan Ramadan itu mestinya ini mestinya Pak, siyogyanya, tapi enggak
nggak berarti dosa ya. Bulan Ramadan itu kaum muslimin itu tidak kerja. 11 bulan bekerja untuk persiapan masuk Ramadan. Begitu sudah masuk Ramadan, stop kerja, fokus dengan ibadah siang malam. Kan memang supaya iktsaru tilawatil Quran, hatam berkali-kali mestinya Ramadan. Kan begitu, Pak. Siang malam itu memang fokusnya ke situ. Iya. Nah ini sebaliknya, begitu masuk Ramadan ningkatin kerja. Makanya lihat itu di Allah itu ya, nanti mungkin bisa dibahas di subuh itu, barangkali waktunya nggak berkenan itu, Pak. Iya, jadi lihat itu orang meringankan pekerjaan di bulan Ramadan itu pahala besar. Maksudnya pemimpin dirut, majikan meringankan pekerjaan kepada karyawannya, lihat itu. Iya. Berangkat lebih telat, pulang lebih cepat. Kan begitu ya Ramadan ya? Iya, itu ibadah itu, Pak. Itu ya, gini ya. Jadi tetap yang berkah itu pendapatan Ramadan dari hal duniawi, keuntungan duniawinya itu yang berkah itu kalau dia tidak meninggalkan ibadah, kalau dia tidak meninggalkan kewajiban ya. Baru itu. Tapi kalau dengan meninggalkan kewajiban bukan keberkahan yang justru tunggu saatnya, jangan-jangan kalau Allah sayang ingin mengampuni dosanya, hartanya akan membawa ujian bagi dia, akan membawa musibah bagi dia. Kalau tidak, berarti ditunda itu musibahnya di akhirat. Itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik itu ya antaranya. Ada lagi yang lain? Apa cukup, Pak? Cukup ya? Ya, baik. Ya, Pak. Mungkin saya cukupkan sekian. Baik, ada? Oh ya, silakan kalau ada, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan ada dua hal yang sudah tadi Bapak Ustaz terangkan. Pertama tadi tentang amalan-amalan bulan Saban. Tadi ada sahabat yang melaksanakan sholat 100 rakaat. Itu kan udah namanya udah luar biasa. Sedang ada ayat la yusrik bi ibadati rabbi ada ahada. Jangan sampai kita kalau masa itu apakah jadi musyrik bukan kan? Yang kedua tadi tentang darah, Pak. Ustaz bilang alaq, darah segumpal darah. Bagaimana dengan kalimat khalaqal insana min alaq? Dan cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu ya. Jadi ada di surah Al-Alaq itu ya, ayatnya khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya mungkin kita pasti paham yang alaqah, segumpal darah yang najis itu kalau keluar jadi benda di hadapan kita, itu yang najis, segumpal. Kayak tadi itu darah dikumpulin, dibekukan, itu kan jadi segumpal darah itu. Kumpulan segumpal itu artinya kumpulan dari darah-darah itu, betul ya? Gitu kan? Namanya segumpal. Segumpal itu seapa sih? Ya, ya, itu baru najis. Artinya darah itu sudah tidak mengalir lagi, bukan cair. Itu segumpal itu kan gitu kan? Nah, itu tetap najis. Jadi takutnya dianggap darah yang najis itu kalau yang mengalir saja. Kalau sudah tidak mengalir, jadi nggak najis. Takut begitu, Pak? Nggak. Jadi kayak sudah menjadi gumpalan darah itu tetap najis. Nah sekarang bagaimana? Kalau dengan ayat bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah,
Iya, itu ada di mana? Di dalam rahim. Iya, bukan berarti darah yang najis itu yang menjadi terciptanya manusia. Itu kan tadinya awalnya bukan min alaq, itu min nutfah. Ya kan? Khalaqal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu kan? Ada lagi, bukan khalaqal insana min alaq saja, tapi khalaqal insana min nutfatin amsyad. Manusia diciptakan dari air sperma yang memancar. Baru setelah itu diproses oleh Allah menjadi segumpal darah. Kan begitu, Pak? Jadi segumpal darah dia katakan dalam ini bukan, jangan dikatakan berarti manusia tercipta dari najis dong. Bukan, ya. Beda. Dan yang najis itu kan bukan berada di rahim. Darah yang berada di rahim ibu pada saat tidak haid itu kan terkumpul itu di dalam rahim. Pada saat hamil itu nanti menjadi darah nipas itu sekian banyak itu darah. Makanya bayi lahir ikut darah sekian banyaknya. Nah, pada saat di dalam rahim yang nggak najis, belum keluar. Kalau sudah menjadi darah keluar, ya baru najis kan gitu ya. Nah, itu tidak najis, itu min alaq itu ya. Bukan, tapi memang tergelitik kita ya dengan ayat itu, benar itu. Betul, bagus itu. Jadi apakah bagaimana konotasinya ayat ini ya? Alaqahnya ayat ini seperti apa nih? Ta'alluqnya, kaitannya ya. Nah, ini bagus, ini ilmu ini. Insyaallah ya. Kemudian tadi apalagi itu, Pak? Itu ya diantaranya. Oh, amalan-amalan di Sya'ban. Iya. Apakah itu wala yusyrik fi hukmihi ahada, itu ya? Gimana ayatnya? Surah Kahfi ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Betul. Jadi kul innama yuha ilayya annama ana basyarum mithlukum faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayat itu ya. Kaitannya dengan amalan Sya'ban itu. Ya, takutnya ada orang mengatakan nanti amalan Sya'ban itu yang 100 sholat 100 rakaat apa? Karena tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya. Ya. Terus itu dikatakan perbuatan salah. Oh, itu bukan, Pak, bukan ke ayat itu. Ayat itu tentang syirik. Wala yusyrik itu syirik, bukan yusrif. Kalau yusrif berlebihan. Ya. Kalau misalnya wala yusrif jangan berlebihan. Bukan. Jadi 100 rakaat itu berlebihan. Bukan. Itu bahasanya kalimatnya yusyrik, syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang ibadah kepada Allah jangan sambil syirik gitu. Ya, melakukan syirik karena nggak ada, Pak. Orang katanya ibadah tapi syirik. Minta kepada Allah tapi sambil syirik. Begitu, Pak. Minta pertolongannya bukan lagi kepada Allah. Katanya dia iman kepada Allah. Jadi ibadah-ibadahnya syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dibandingkan Allah dengan orang. Itu maksudnya syirik di situ ya. Ya, supaya kita ketemu dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih. Ya, kita harus beriman dan beramal soleh dan jangan syirik kepada Allah. Tapi tadi 100 rakaat itu bukan berarti berlebihan, yang israf itu bukan. Bukan, tidak ya. Dan itu tidak berarti bid'ah yang apa enggak, itu sebenarnya demikian itu ya, karena orang pas-pasan itu beribadah itu. Bagaimana kita ibadah? Ibadah yang benar harus ada contohnya. Cuman itu, Pak, bahasanya. Akhirnya orang terpengaruh. Berarti ini nggak ada contohnya, ini salah. Ibadah yang benar harus ada perintahnya. Akhirnya begitu tahu, oh ini nggak ada perintahnya, salah. Bukan begitu memahami dalam Islam. Tidak begitu. Tidak semuanya harus ada contoh, tidak semuanya harus ada perintah secara pasti.
Secara khusus maksudnya apa? Iya, jadi bagaimana yang harus ditinggalkan, yang tidak boleh, yang dilarang. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang sudah dilarang ya jauhi. Jadi mana yang dijauhi? Yang dilarang. Nah sekarang sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, larangannya mana? Tidak ada, nggak ketemu. Makanya ini sampai sahabat Nabi, sebagian sahabat yang melakukan begini. Kalau Al-Hasan itu mengatakan itu 30 sahabat Nabi, tidak kurang dari 30 sahabat Nabi yang bercerita begitu. Jadi silakan Pak. Enggak itu ya. Itu jangan dibaca wala yusrif, tapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang berlebihan itu biasanya seperti israfnya berwudu, termasuk juga yang di surah Al-Furqan ayat 27 kalau tidak salah. 27 itu nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan mengeluarkan infak, jadi terlalu boros, sebaliknya terlalu pelit, jadi harus di tengah, artinya kita pakai perhitungan, perkiraan. Nah itu ada, itu israf di situ, berlebihan. Ada yang memang ayat Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, musrif israf. Tapi kalau sholat yang 100 rakaat tidak termasuk israf itu Pak. Tidak, itu silahkan saja. Ya itu benar. Taqabbalallah, justru malah luar biasa. Baik itu ya, bagus. Terima kasih Pak, ilmu. Ya baik, mungkin cukup ya. Lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.